Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati Ibu Fitri Rizani MPD selaku dosen mata kuliah multikultural, dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nuril Hafiz Wardah, Nadira Aulia, dan saya sendiri Sahrun Jere. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul tentang model dan peranan guru dalam pendidikan multikultural. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya marilah kita buka penyampaian materi pada hari ini agar ilmu yang kita dapat berkah. Kita awali dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembahasan materi yang dimulai dari Nuril Hafiz Wardah. Disimak dengan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Aulia. Di sini saya akan memaparkan materi pengertian pendidikan multikultural dan integrasi bangsa. Nah, A. Pengertian multikultural. Pendidikan multikultural yaitu proses pengembangan sikap dan tata laku, menghargai perbedaan dan keragaman budaya, serta penghargaan terhadap budaya. Sedangkan pengertian integrasi bangsa yaitu bersatunya suatu negara yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Adapun integrasi pendidikan multikultural yaitu A. Nilai demokrasi. Nilai demokrasi multikultural dan demokrasi memiliki keterkaitan di mana multikultural merupakan keragaman dan demokrasi merupakan hak mutlak yang dimiliki masyarakat secara keseluruhan sebagai warga negara Indonesia. B. Nilai humanisme. Nilai humanisme keragaman atau multikultural merupakan aspek pendidikan dalam perkembangan kehidupan manusia, yang dimana manusia lahir tidak serta-merta memiliki kesamaan baik dari segi fisik, karakter, kebiasaan, maupun keyakinannya dipilih, maka dari itu manusia dengan manusia lainnya. C. Nilai pluralisme. Nilai pluralisme sebagai manusia yang lahir di tengah masyarakat yang beragam, banyak pendapat atau kelompok yang menyetujui adanya keragaman atau menerima keragaman. Baik, selanjutnya model pendidikan multikultural. Jadi pada model penyelenggaraan pendidikan multikultural di sekolah dapat dilakukan dengan cara terintegrasi dalam mata pelajaran pada kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah upaya menerapkan atau mengintegrasikan muatan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan multikultural ke dalam mata pembelajaran melalui kegiatan-kegiatan sehingga dapat diterapkan dan tercermin dalam kehidupan peserta didik. Dalam konteks teoritis, belajar dari model-model pendidikan multikultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju, itu terdapat 5 pendekatan, yaitu yang pertama pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme. Yang kedua itu pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau pemahaman tentang kebudayaan. Yang ketiga itu pendidikan bagi pluralisme kebudayaan. Yang keempat itu pendidikan budaya. Dan yang kelima itu pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia. Sementara HAR Tilar menggarisbawahi bahwasanya
model pendidikan yang dibutuhkan di Indonesia itu harus memperhatikan 6 hal. Yang pertama itu pendidikan multikultural haruslah berdimensi dan mempunyai identitas lokal. Yang kedua, kebudayaan Indonesia yang menjadi, artinya kebudayaan Indonesia merupakan yang terus berproses dan merupakan bagian dari proses kebudayaan mikro. Yang ketiga, pendidikan multikultural itu harus normatif, yaitu model pendidikan yang memperkuat identitas nasional yang terus menjadi acuan tanpa harus menghilangkan identitas suatu budaya lokal yang ada. Nah, yang keempat itu pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial. Nah, artinya itu pendidikan multikultural itu tidak boleh terjebak pada xenofobia, fanatisme, dan fundamentalisme baik dari etnis, suku ataupun agama. Kelima, pendidikan multikultural itu merupakan pedagogik pemberdayaan dan pedagogik kesetaraan dalam kebudayaan yang beragam. Jadi di sini pedagogi pemberdayaan pertama itu berarti seseorang itu diajak mengenal budayanya sendiri, dan selanjutnya digunakan untuk mengembangkan budaya Indonesia di dalam bingkai negara bangsa Indonesia. Nah, yang keenam itu tuh pendidikan multikultural bertujuan mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika bangsa. Pendidikan ini perlu dilakukan untuk mengembangkan prinsip-prinsip etis masyarakat Indonesia yang dipahami oleh seluruh komponen sosial budaya yang plural. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nuril Hafiz Wardah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam pendidikan multikultural. Dalam ruang lingkup pendidikan, seorang guru merupakan hal yang sangat penting karena selain dituntut profesional, seorang guru juga harus mampu menerapkan nilai-nilai multikultural kepada peserta didik seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme. Dengan kita menanamkan nilai-nilai multikultural tersebut, diharapkan peserta didik mampu menerapkannya dalam perilaku sehari-hari. Beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai guru untuk menanamkan nilai-nilai multikultural tersebut, diantaranya yang pertama membangun sikap persamaan. Dalam konteks ini, guru diharapkan mampu mendorong siswanya untuk semangat berempati dan menjunjung toleransi, dengan menekankan bahwa setiap orang dengan latar belakang apapun memiliki persamaan hak dalam sebagai warga negara. Nah, disinilah pentingnya nilai multikultural diterapkan dalam pendidikan di Indonesia. Yang kedua, memahami keberagaman bahasa. Dalam konteks ini, guru juga harus memiliki sikap saling menghargai antara keberagaman bahasa dan mempraktekkan nilai-nilai tersebut di sekolah, sehingga peserta didik dapat mencontoh gurunya dengan berperilaku kepada teman yang lain yang memiliki perbedaan bahasa atau dialek ketika berbicara. Kemudian yang ketiga, membangun gender equality atau membangun kesetaraan gender. Dalam konteks ini, guru dengan pendidikan multikultural seharusnya mendasarkan kepada Al-Quran dalam membangun kesadaran dan kesetaraan gender kepada peserta didik. Karena di dalam Al-Quran terdapat banyak konsep yang memuat kesetaraan gender. Salah satunya di dalam Al-Quran pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang memberikan gambaran kepada kita bahwa persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ibadah ataupun aktivitas sosial itu sama. Artinya bahwa martabat laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan itu sama, tanpa membedakan
tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam hal ini, guru juga dituntut untuk memiliki peran yang membangun kesadaran kepada peserta didik terhadap nilai-nilai kesadaran dan kesetaraan gender dan sikap anti diskriminasi antara perempuan dan laki-laki di sekolah. Kemudian yang terakhir, membangun sikap kepedulian sosial. Dalam konteks ini, guru diharapkan mampu membangun sikap kepedulian sosial dengan cara bersikap adil kepada seluruh siswanya tanpa mengistimewakan beberapa siswa yang memiliki latar belakang atau memiliki status sosial yang lebih tinggi. Baik, itulah presentasi video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.